Bacaan Injil pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Kemuliaan bagi Kristus Juru Selamat kita. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dari pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Silahkan duduk. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini dalam kalender gereja adalah Minggu Transfigurasi, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan tadi kita mendengar dari pembacaan bahwa ada Elia dan Musa. Musa menggambarkan hukum Taurat dan Elia melambangkan nabi-nabi. Dan ada suara yang berkata, "Dengarkanlah dia." Jadi Yesus di Gunung Transfigurasi artinya bahwa dialah benar-benar Tuhan. Makanya Allah Bapa meminta Musa dan Elia mendengarkannya. Pertanyaannya, apakah Yesus menjadi Tuhan dalam diri kita? Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang tadi dibacakan saudara Tambun. Tetapi sebelumnya mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita buka Alkitab kita di ayat yang kedua. Ini Yesus berbicara langsung kepada jemaat di Efesus melalui perantaraan Rasul Yohanes, ya. Oke, ayat yang kedua. Yesus mulai memuji jemaat di Efesus. Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri mereka rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta." Yesus memuji, "Aku tahu jerih payahmu dan ketekunanmu." Ini bukan gereja yang malas, ini bukan gereja yang konsumer, yang mana datang hari Minggu, dengar khotbah, dapat berkat dan pulang. Tidak, ini gereja yang kita lihat dipuji bahwa mereka ini berjerih payah dan tekun. Nah, kalau saya nggak sabar, Liga Inggris akan segera mulai. Nah, kalau saudara penonton bola, saudara pasti bisa bedakan mana pemain bola dan mana pengamat bola. Nah, kalau dari sini kira-kira jemaat di Efesus ini pemain atau pengamat? Pemain, ya. Karena Tuhan puji, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu." Jadi
Jemaat di Efesus ini, mereka ini para pemain bola. Dan di ayat 3, next. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya kayak lagu itu ya, jangan lelah. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka menderita dan sabar. Apa penderitaan mereka? Tidak disebutkan, tapi mungkin berhubungan dengan keuangan. Dan dikatakan di dalam Alkitab, pernah dengar ya perumpamaan tentang seorang penabur ya? Pernah dengar ya? Ada 4 jenis tanah ya. Yang pertama tanah yang keras, tanah berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang subur. Khusus tanah yang berbatu-batu dikatakan ketika benih itu mulai tumbuh, kemudian ada datang sinar matahari, ada keadaan yang tidak enak, maka benih itu mulai layu. Ketika dalam situasi dan ada tekanan, benih itu mulai layu. Sedangkan jemaat di Efesus tidak demikian. Mereka berjerih payah, mereka tekun, tetap sabar menderita oleh karena namaku. Mereka bertumbuh secara rohani, secara firman Tuhan ya. Dan dikatakan mereka tahan uji terhadap apa tadi? Nabi palsu. Next. Ayat 2 ya. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai, ayat 2b, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Gereja di Efesus, gereja yang bertumbuh secara firman Tuhan, mereka juga paham Alkitab. Jadi mereka sudah tekun, paham firman Tuhan, mereka menolak pengajaran yang mencoba membuat jemaat menipu daya, pendusta dikatakan, menipu daya para kawanan domba. Jadi boleh kita katakan bahwa gereja ini bukan gereja yang hanya pengen mendengar yang enak-enak aja, bukan. Ya, sekarang kan yang penting datang gereja enak didengar. Kemarin Archbishop kita datang ke sini, dia bagikan bahwa waktu dia di salah satu negara di Eropa, ada lowongan kerja untuk pastor ya, untuk pendeta. Dicari pendeta, salah satu syaratnya nggak boleh membuat jemaat tersinggung. Artinya nggak boleh kabar yang nggak enak, harus yang enak gitu. Nah, ini gereja nggak demikian. Ini gereja yang nggak hanya pengen enak aja, enggak. Mereka tekun dalam penderitaan. Kira-kira kalau kita nilai gereja ini berapa nilainya? Kalau dari A sampai F, A tertinggi. Tekun menderita, panjang sabar, paham firman Tuhan gitu kan. Apalagi yang dicari kalau jemaat seperti ini? Kira-kira begitu kan, secara Tuhan ini luar biasa. Kira-kira dapat nilai berapa ini jemaatnya? A, B, C, kira-kira A ya? Pasti A. Kenapa? Wah, ini luar biasa. Mereka tahan menderita karena nama Tuhan. Ayat 3 lagi balik. Next. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak, mereka tidak mengenal lelah. Ya, jangan mengenal lelah ya Pak Kris ya. Kemarin sudah mulai buka di sana ya. Walaupun belum ada yang datang, jangan mengenal lelah. Nah, dan ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Mereka benar-benar gak tahan sama yang pengajar palsu, yang jahat. Mereka ini luar biasa. Apa yang Tuhan benci, mereka benci. Ya, gereja kita diajarkan untuk membenci dosa, bukan? Nah, mereka ini juga membenci dosa. Mereka apa yang Tuhan benci, mereka juga benci. Nah, mungkin saudara bingung, kenapa Tuhan katakan ku benci? Ya, Tuhan itu memang kasih, tapi Tuhan juga memiliki kapasitas untuk membenci. Kira-kira begitu ya. Dia punya kapasitas. Tuhan membenci dosa. Nah, jadi kita melihat bahwa ini gereja yang nyaris sempurna. Tetapi masalahnya di ayat 4, Tuhan mencela gereja ini. Kita balik ke ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau. Kalau bahasa Inggris dikatakan, aku menentang engkau.
I'm against you, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ternyata yang tadi itu, yang tampaknya rohani tadi, ternyata di mata Tuhan tidak terpuji, karena Tuhan melihat di dalam hati. Nah, pertanyaannya, apa maknanya kasih yang semula? Di beberapa terjemahan dikatakan first love, kasih mula-mula. Ya, 13 tahun yang lalu ketika saya mulai sebelum menikah dengan istri saya masih mengingat kalau melihat dia, ya, wah, mulai tiba-tiba happy gitu kan. Apalagi entah mengapa tangan saya dan tangannya tersentuh gitu, kayak ada getaran-getaran gitu. Bayangkan kalau setelah 20 tahun itu tetap terjadi. Kalau 20 tahun, setelah 20 tahun, setelah 13 tahun itu terjadi, kira-kira aneh nggak? Aneh ya, setelah 20 tahun misalnya, wah, saya setiap hari bergetar gitu kan, setiap pegang istri saya. Mungkin istri saya sebaiknya Bapak periksa gitu kan. Mungkin ada kelainan jantung gitu kan, atau apa gitu. Nah, saya yakin bahwa yang dimaksud Alkitab ini bukan seperti itu, bukan euforia ketika kita pertama kali mengenal Tuhan. Bukan perasaan yang wah, berbunga-bunga gitu, bukan seperti itu. Karena nggak baik kalau 20 tahun selalu bergetar gitu kan, nah itu nggak baik. Nah, asal kata kasih mula-mula dalam bahasa Yunaninya itu protein. Ya, dari mana berasal kata protein dan juga prototype. Prototype kalau kita sering dengar, kalau ada orang yang mau buat mobil atau menemukan sesuatu, mereka buat prototipenya yang paling awal, ya. Ya, prototipe itu diartikan yang paling awal atau juga yang paling penting. Jadi Yesus mengatakan, engkau telah meninggalkan kasihmu yang paling penting. Mereka begitu sibuk melayani sampai lupa kasih yang paling penting. Tadi di liturgi kita bacakan bersama kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang paling penting, yang paling utama. Nah, jadi bisa jadi jemaat di Efesus lebih mencintai pelayanan itu sendiri daripada Tuhan. Kita bisa saja mencintai tujuan kita lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Bisa saja bukan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Kira-kira di dalam kehidupan kita apa yang utama? Dari mana kita tahu bahwa Tuhan adalah yang utama? Coba, kalau nggak punya, coba besok buat schedule kita. Biasanya kita habiskan waktu itu apa aja, dan lihat mana prioritas yang paling banyak. Jangan-jangan TikTok yang paling banyak. Oh enggak, dari sini ya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa yang paling utama dalam urutan tangga yang paling penting dalam hidup saya adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, maka kita aman. Tapi kalau kita katakan, saya juga nggak yakin, mungkin yang paling penting adalah makanan yang paling saya suka, yang paling penting adalah pekerjaan kita, yang paling penting adalah tujuan kita, atau yang paling penting adalah membaca feed media sosial, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Maka kalau demikian, seperti gereja di Efesus, kita pun perlu untuk bertobat. Kenapa? Karena kita bisa terjebak bahwa pelayanan itu, tujuan kita bisa lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Kira-kira Tuhan bilang begini, iya, semuanya yang kalian lakukan itu bagus, tapi tempatku di mana? Aku sampai nggak tahu tempatku di mana. Saking begitu kalian sabar, tekun, dan sungguh-sungguhnya, sampai aku nggak tahu aku di mana. Kira-kira Tuhan bilang begitu. Nah, ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, bayangkan kalau ya di suatu gereja ada surat seperti ini dan pastornya bilang ke bendahara, ini ada surat ini, kaki dian mau dicabut, diambil katanya kan.
Ya nggak apa-apa lah, masih ada 2 di gereja, kasih aja, nanti uang persembahan cukup kok beli yang baru gitu. Kira-kira itu maksudnya? Apa artinya kekidian? Kekidian artinya Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kekidian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat, ke-7 jemaat, dan ke-7 kekidian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi kekidian itu adalah gereja itu sendiri. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, kalau enggak demikian maka gereja ini akan tutup. Kenapa? Karena mereka gagal menempatkan mana yang lebih penting di atas segalanya. Pertanyaannya, kenapa gereja bisa kehilangan kasih mula-mulanya? Kenapa gereja bisa kehilangan kasih mula-mulanya? Kalau kita renungkan, mungkin awalnya kita bisa sangat bersemangat dalam pelayanan. Ketika masuk pelayanan ada tantangan hidup, ada kekecewaan, ada gesekan satu dengan yang lain, sehingga tanpa kita sadari kadang-kadang pelan-pelan mulai membuat hati kita mengeras. Pada saat COVID-19 saya percaya banyak orang yang mungkin sudah kehilangan kasih mula-mulanya, bahkan mungkin kehilangan kepercayaannya. Bagi saya pribadi, ketika COVID-19 juga bukanlah masa-masa yang mudah, begitu sulit. Ya, kenapa? Karena pelayanan juga ada tantangan dalam pelayanan. Mertua saya kena COVID, kami juga kena waktu itu. Dan yang paling membuat saya sedih juga mertua saya dipanggil Tuhan karena COVID-19. Jujur secara pribadi, ya kita percaya dia ke surga, tapi ada kekecewaan juga. Kok seperti ini Tuhan begitu. Dan hal-hal seperti ini tentunya bisa membuat hati kita mengeras dan kita kehilangan kasih kita yang semula. Pertanyaannya, bagaimana solusinya? Apakah kita terjebak di sana, tidak ada jalan keluar? Tidak. Di ayat 5 tadi dikatakan, Wahyu 2 ayat 5, ada 3 hal kuncinya bagaimana kita bisa kembali ke kasih kita mula-mula. Sebab itu yang pertama, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingat apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena saudara dan saya. Nah, jangan pernah kita merasa terlalu keren kalau kita sudah bergereja sekian lama atau melayani Tuhan sekian lama. Kenapa? Karena ada yang bilang begini, ketika saya belum mengenal Kristus, saya berjalan menuju salib. Ketika saya menerima Kristus, saya berjalan dari salib. Karena seharusnya saudara dan saya lah yang disalibkan itu. Tanpa salib Kristus, kita nggak punya otoritas untuk berdiri di depan ini. Saya tidak punya otoritas untuk berbicara firman Tuhan di depan ini. Kenapa? Karena saya lah yang seharusnya disalibkan itu. Jadi saya pernah pengalaman waktu saya kuliah, itu jangan jangan main-main sama abang itu. Dia udah level rohaninya, saya kayak udah mengerikan sekali gitu. Udah berlevel-level. Jangan sampai kita terjebak. Kenapa? Karena kita juga memiliki otoritas karena salib Kristus. Jadi jangan pernah merasa terlalu keren dengan jabatan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tanpa salib Kristus, kitalah yang di sana. Sebelum kita mengenal Kristus, kitalah yang berjalan menuju salib. Tetapi setelah kita menerima Kristus, kita berjalan dari salib itu. Kita dibatalkan hukumannya. Ingatlah. Yang kedua, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang semula jemaat mula-mula lakukan? Mereka berkumpul, memecah-mecah roti, perjamuan kudus, mengingat apa yang Yesus lakukan,
dan mendengarkan pengajaran dari rasul-rasul. Mereka memupuk hubungan mereka dengan Tuhan. Itu yang mereka lakukan, dan dari sanalah ketika hubungan mereka tumbuh, maka pelayanan pun tumbuh. Jadi bukan sebaliknya bahwa kita mengerjakan pelayanan tanpa hubungan dengan Tuhan. Pelayanan kita bisa boleh bertumbuh, iman kita bisa boleh bertumbuh, bergantung kepada bagaimana kita melakukan hal yang semula ini tadi. Bagaimana kita memupuk hubungan kita dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita tinggal dan menyembah Tuhan. Karena melalui penyembahan kita sedang mengatakan bahwa di atas segala pergumulan, di atas segala yang kualami, Engkaulah yang paling utama ya Tuhan. Ini yang sedang kita katakan ketika kita tadi menyembah Tuhan. Dan hari ini saya rindu kita semua bertobat, boleh? Kalau saudara pegang buku liturgi, ya, pegang buku liturgi seperti ini. Saya pengen saudara pegang seperti ini. Dan letakkan dompet di atasnya, letakkan handphone. Kalau muat, kalau punya kacamata, letakkan kacamata. Letakkan kunci, letakkan cincin kawin di atasnya. Kenapa? Karena inilah bagaimana kita melihat dunia. Ya, ayo kita mau bertobat dan kita mau menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Amin. Oke. Ya. Kemudian kita menutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan, hari ini apapun pergumulan kami Tuhan, baik pekerjaan kami, baik masa depan kami, rumah tangga kami, pernikahan kami, dompet kami, keuangan kami ya Tuhan, kami tidak ingin satu pun di antara ini lebih utama daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi utama di dalam hidup kami. Biarlah segala yang kami lakukan sebagai hasil bahwa Engkau yang utama di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena seringkali kami lebih mengutamakan tujuan kami, keinginan kami dibandingkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan apa yang ada di dalam tangan kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, saudara tahu berapa banyak kita yang suka pakai kancing dari atas ke bawah? Kebanyakan kayaknya ya. Iya. Ada nggak yang dari atas ke bawah? Biasanya dari bawah ke atas. Pernah nggak saking asiknya ngancing baju, tiba-tiba sebelah lebih panjang daripada sebelah? Pernah? Pernah ya? Apa yang terjadi? Karena kancing yang di atas salah tempatnya. Benar ya? Tapi kalau kancing di atas itu benar posisinya, maka ke bawah akan rapi. Demikian juga kalau kita tempatkan yang utama itu di atas, saya percaya yang lain juga akan tersusun pada tempatnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.